Toro, Duo, Ico, let's go! Netizen, jangan lupa subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya. Selamat berjumpa kembali di Supra Creative Nation. Ico, Duo, Toro, let's go. Oke, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, ini sudah lama saya tidak melakukan podcast, tapi baru kali ini kita akan kembali lagi bersama saya di Supra Creative Nation. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan diskusi atau ngobrol santai bersama sobat saya. Tapi jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga selalu mengingatkan kepada saudara, teman, tetangga, sahabat untuk tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Nah, saudara-saudara atau sahabat-sahabat saya dimanapun Anda berada, saya sekarang sedang berada di ruangan kerja sobat saya itu. Nanti dia akan memperkenalkan diri, siapa dia, terus apa saja yang selama ini dia tekuni dan dia lakukan dalam perjalanan hidupnya. Yang terutama adalah terkait dengan sobat saya ini pernah terpapar COVID-19. Kita akan ngobrol cerita juga tentang itu. Dan sebelum Anda menyaksikan lebih lanjut obrolan santai kami ini, terlebih dulu Anda tekan subscribe, tekan like, komen, dan viralkan video ini. Oke guys, kita langsung saja. Pertanyaan saya pertama kepada brother saya ini, memperkenalkan diri, terus sebelum politik karir sampai ke sekarang ini, apa saja yang dilakukan sejak politik karir dari SD, SMP, SMA, mungkin kuliah. Itu dulu yang saya mungkin mendengar dari bro. Ya. Sambil ngopi santai. Ya. Oke bro, ya. Terus. Biar lancar, Biar lancar, ya. Biasa kalau nggak diasuh nggak lancar bro. Aduh enaknya kopi ini. Luar biasa, mantap. Mantap bro. Thanks banget bro. Iya. Ini lama kita nggak ketemu ya. Iya bro. Thanks banget nih. Sorry juga waktunya lama ya. Iya. Ini baru kali hari ini ya. Iya. Kamu ya bro. Bro, thank you banget ya. Jadi kalau gua disuruh memperkenalkan diri gua sih, gua rada grogi juga ya. Grogi sih nggak gua sungkan bro, karena gua kan orang biasa-biasa aja. Woi, tapi ya itu sih. tapi akan terungkap nanti siapa sebenarnya Kang atau Bro Asep ini akan kelihatan luar biasa ya. Sambil dilihat kamera. Malu ya. Malu nggak tahu. Oke, silakan. Oke bro. Ya, gua lahir di Jakarta. Iya. Ya. Jadi masa kecil dan masa remaja gua juga Dihabiskan di Jakarta ya. dihabiskan di Jakarta sih. Kan. Dari sekolah SD, SMP, SMA sampai kuliah gua di Jakarta. Semuanya. Gitu kan. Dan gitulah. Jadi gua juga lahir dari keluarga yang biasa-biasa aja. Cuma karena gue bertekad dari biasa ini menjadi luar biasa, makanya gue berusaha keras, Iya. supaya anak-anak gue gitu kan bisa mencontoh hal yang baik bro. Betul. Gitu kan. Ya namanya orang tua nggak luput dari kesalahan. Iya, kan. pastilah. Paling nggak anak-anak gue, cucu-cucu gue lihat ya dari sisi yang positifnya aja sih. Gitu. Ya kan? Nah, sebelum ke situ, di Jakarta itu berarti di SMP, SMA sampai kuliah itu orang tua juga di Jakarta apa di daerah tertentu? Iya, jadi miris banget bro, waktu gue kecil bro. Jadi
waktu gue dalam kandungan itu berapa bulan tuh mau gue bakaran bro. Oh, gitu? Iya, sedih gue untung mau gue nggak bakar. Itu di Jakarta apa Di di Jakarta. Jakarta ya? Untung mau gue nggak bakar. Iya, iya. Untung mau gue bakar. Iya, lahir dari dia, nggak ada Kang Asep ini. Jadi ya, udah kebakaran yang kedua juga kaneksikannya gitu kan. Lalu bokap gua nggak ada, bokap gua waktu itu dinasnya lagi dinas di Padang bro. Iya. Bokap ASN atau Wah, bokap gua dulu dari aparatur gitu. Aparatur, ya. Gitu kan. Ya kan? Jadi kisahnya gitu miris bro. Jadi waktu emak gua hamil udah beberapa bulan gitu kan, itu rumah gua kebakaran, bapak gua nggak ada, Iya, iya. gitu kan. Ya betul, untuk gua kan masih baik lah. Baik, Emak ya. gua nggak kebakar, Iya, rumah gua kebakar, gua nggak ada. Betul. Nah, Bro Asep ini kalau nama lengkap siapa aja? Nama lengkap gua kampung banget. Gak apa-apa, kampung-kampung tapi kan bisa menjadi brand untuk kalangan anak muda bisa juga kan? Iya, nama gua Ahmad Saifuddin bro. Amsudi. Panggilan gua Asep. Banyak kependekan dari Ahmad Saifuddin bro. Oh, Asep dia. Iya, tapi teman-teman gua biasa panggil gua Kang Asep, Asep. Cepoy. Iya. Nah, kalau itu panggilan Cepoy berarti itu teman SMP gua tuh. Oh, Gitu kan ya? gitu. Itu teman SMP, SMA tuh panggil gua Cepoy. Tapi kalau panggil gua Pupung, itu berarti teman kuliah gua. Kuliah ya? Gitu. Nah, bro, gini, bro ini kan kalau Asep itu kan pasti ada darah Sundanya dong ya? Iya. Itu gimana? Memang siapa dari bapak atau ibu yang orang Sunda kan? Jadi kalau darah sih bro ya, gua asli Sunda bro. Si Sunda ya, itu nggak bisa dipungkirin ya. Iya, nama gua asli nggak ada asli nama gua. Kata nomor saya. Iya, jadi emak bapak gua itu orang Sunda. Oh, dua-duanya Iya, orang Sunda ya. Makanya nama gua Asep. Kalau Asep itu orang Sunda kan katanya Asep itu bro. Oh, tapi kalau orang Dayak tuh Asep tuh jelek ya. Iya. Bisa merusak mata. Iya. Gua sih ikhlas aja bro dibilang jelek, tapi kenyataannya gua kan beda. Kalau orang Dayak Asep itu kan asap. Asep. Iya, Asep ada Asep gitu ya. Itu Asep bro. Karena Asep bro, kalau Asep bro. Bro, jadi punya berapa saudara? Gue itu dulu ya, gue Oh, itu lupa ya. 1, 2, 3, 4. Ada 7 bro. 7 ya. Jadi anak berapa? Jadi gue anak terakhir. Gua Oh, anak bungsu. buntot, ya. Buntot. Jadi kakak gue yang pertama laki-laki, yang terakhir juga gue laki-laki bro. Oh, ditutup yang iya, jadi ditutup sama anak laki-laki juga. laki-laki gitu. Nah, terus setelah kuliah kerja atau luntang-lantung atau gimana, ngamen atau gimana? Gue bilang aja lu tambah. Enggak lah. Iya, Kerja kan. Kita biasa menikmati dulu hidup katanya. Kalau Kerja katanya gitu kan. Kalau gila aja lu. Orang tua gue biayain gue. Iya betul. Iya kan. Setelah kuliah kemana karir? Ya gue kerja kan. Di Jakarta atau di luar kota itu? Di luar kota. Kerja gue di Jakarta. Terus masa kerja gue kebanyakan sih di luar kota. Oh. Dulu kuliahnya ngambil jurusan apa? Gue jurusan hukum. Hukum. Iya. Oh, iya. Hukum. Gue di fakultas hukum. Jadi ya gitu deh. Gitu deh. Iya, gitu. Terus kerja di salah satu perusahaan atau apa di Jakarta itu berapa tahun? Ya kalau masa aktif dinas sampai dini hari itu ya, waduh, udah hampir 30 tahun. 30 tahun ya. 30 tahun. Di bidang yang sama atau beda-beda? Alhamdulillah sih semuanya sama. Sama, linear aja nyambung sesuai dengan disiplin ya. Alhamdulillah. Iya betul. Oke bro, jadi manusia ini kan tidak terlepas dari dinamika kehidupannya. Proses kita juga, baik kita dari SD, SMP, SMA yang bro bilang juga waktu di dalam kandungan itu rumah kebakar, untung nggak bro juga ikut kebakar sama ibu kan, sehingga bro bisa hadir di sini dan sudah bisa ya eksis lah dalam bidangnya. Nah, selama
proses di Jakarta itu kehidupan pada zaman itu dengan sekarang itu bagaimana menurut Anda? Beda banget, Beda banget, ya? beda banget. Masa-masa kecil gua masa-masa kecil Ya. susah banget Betul, gitu, betul. gitu kan. Jadi ya namanya zaman dulu gua kan lahir tahun 60. 60 betul. 68 itu masih ya lu ya. 60 kan mulai apa-apa, Iya, gua masih betul. rata itu Iya, ya kan, betul. gitu kan. Jadi ya sangat beda. Sangat beda, ya. Gitu kan. Terus juga gua juga bukan apa ya, anak-anak yang apa ya hidup dengan kenikmatan, Iya. misalnya fasilitas orang tua gua nggak gitu kan. Jadi orang tua gua sangat disiplin banget Betul. tentang itu. Gitu. Ya, jadi gua nggak gelosor aja. Untungnya gua jadi orang Ya, itu dia. coba kan jadi apa gitu kan? Coba jadi Kalau disebutkan gitu kan. jangan, gua nggak jadi surban. Ya. Kalau gua jadi surban gua malu. Lu tau nggak kenapa gua malu jadi Kenapa? surban? Kolornya di luar. Ini asik sekali ngobrol dengan Bro Asep ini. Beliau orangnya sangat luar biasa humoris. Saya mau tanya nih, Ya. kalau di Jakarta tahun 60-an berarti kan ada beberapa artis sudah yang seangkatan ya. Ada nggak teman artis ibu kota? Ya, gua nggak berteman sama artis sih bro. Paling kan kenal tetangga atau apa kan? Agak ada sih. Nggak ada ya? Gua mah anak muda. Anak-anak band gitu, nggak ada yang butuh Jakarta yang. Nggak ada. Gua mah jadi remaja yang kurang hiburan. Bro. Berarti kalau gitu yang pelawak atau gimana? Nggak ada juga. Ya kalau palawak juga ada juga sih. Itu Teman. kayak si Miing. Oh gitu ya? Iya. Itu tetangga atau teman? Ada sih gua itu bukan teman gitu kan. Hmm. Cuma gua suka aja sama mereka itu. Oh, cara-cara gitu. mereka gitu kan. Kadang-kadang gua juga suka niruin juga. Ya gitu ya. Oke deh. Oke, kita break dulu. Sebelum kita lanjutkan segmen berikutnya, jangan lupa tekan subscribe, like, komen, dan viralkan video ini. Let's go. Oke. Jadi setelah mengabdi atau melakukan aktivitas rutinitas pekerjaan di Jakarta, tiba-tiba Anda bisa berada di satu pulau ini yang disebut dengan Pulau Borneo, Central of Borneo di Kalimantan Tengah ini. Itu gimana ceritanya itu bro? Waduh, kisahnya panjang dan rumit bro. Iya ya. Jadi itu gue masuk ke Kalimantan itu pastinya itu bro, itu sekitar tahun 2004 bro. 2004 kan? 2004 ya, cukup lama ya. Itu masih bujang ya? Enggak lah, gue udah punya bini lah. Punya bini ya? Udah punya Tapi bini di Jakarta apa di sini? bini di Jakarta, Di Jakarta, ya? gitu kan. Jadi itulah gue dari Kalimantan, dari mana tuh? Timur, Selatan, Tengah, itu gue putar aja tuh belum. Barat belum pernah ya? Barat itu belum pernah, gitu kan. Jadi sebelum Kalimantan kan gue seperti Sumatera, gitu kan. Sempat juga gue di Sulawesi. Jadi gue kesana kemari aja tuh kayak pikiran. Di sinilah Anda di Kalimantan Tengah ini, kenapa tiba-tiba Anda memastikan atau menetapkan pilihan untuk bekerja tetap gitu? Jadi kisahnya ya, 2006 itu gue masuk Provinsi Kalimantan, tepatnya tuh di Kalimantan Timur itu. Awal ya? Awal-awalnya gue nggak betah di Kalimantan, iya kan? Gue nggak nyaman tuh awal-awalnya. Gimana? Gak nyaman itu dengan Nggak nyamannya lingkungan? yang pertama ya, satu air bro. Iya. Betul. Airnya kan kayak kopi susu, bro. Iya. Ya kan? Jadi wah, dahsyat banget tuh, ya kan? Airnya kan kayak kopi susu, ya kan? Wah, ya gitu deh, coklat-coklat gitu kan ya, gitu. Terus juga yang kedua, gua kan pendatang baru, kan? Gua merasa nggak nyaman, tiap hari gua deg-degan aja bro. Iya. Karena kan
cerita orang Iya. gitu, di Jakarta gitu kan ya, wih jangan masuk Kalimantan lu tugas di Kalimantan serem gitu kan ya. Oh, orangnya tuh, iya namanya di sana sukunya boleh gue sebut kan itu dia gitu. Boleh aja, Boleh masalah. kan ya. Budaya gitu ya. Iya kan. Mistik gitu ya. Budaya gitu kan. Oh serem lu di sana lu Iya, iya. Kalimantan gini gitu kan ya. Gue sempat khawatir juga gitu kan ya, khawatir gua takut gua ada apa-apa nih gua di sana kan. Tapi sebulan, 2 bulan, setahun gitu kan sampai gini hari nih bro, Iya. gua nikmati gitu kan. Ternyata suku Dayak nggak begitu, baik gitu kan. Iya. Apalagi kalau berteman itu all out bro gitu kan. Oh iya. All out gitu kan. Betul. All out dari arti kata ya buset dah, ya kan. Ya itu banyak saudara yang dengan orang Dayaknya. Akhirnya banyak gue teman orang Dayak saudara gitu kan ya, sampai gue juga punya bapak angkat gitu kan ya. Tapi istri apa? Itu sih kagak ada gue Punya istri apa? gue jangan macam-macam. Nah, itu gue bisa bilang Iya. Oke. Itu, bro. Setelah di Kalimantan Timur itu berapa tahun di sana? Waduh, gue lama juga bro ya di sana ya. At least gue total di Kalimantan itu udah belasan tahun. Belasan tahun ya. Belasan tahun dan gue nikmati gitu kan. Kaltim, Kalsel apa? Iya, Kaltim, Kalsel, Kalteng gitu kan Kalteng, ya. ya. Gue nikmati gitu Oh, semua gitu. gitu. Sangat gue nikmati gitu kan ya. Budayanya, terus kan ya keanekaragaman budaya ya, terus alamnya gitu. Yang gue demen tuh kalau pagi bro gitu Iya, ya. iya. Kalau pagi gitu kan ya sejuk gitu badannya. Ya, paling bawaan itu siang. Betul. Kalau siang panasnya udah kebun-kebun bro. Kan di sini memang apa namanya geografisnya memang terus juga Iya, memang apa begitu. namanya iklim kita kan memang tropis yang Iya. yang mengandung matahari yang betul-betul sinar matahari yang memang natural ya. Iya. Karena betul. kan kita nggak ada terlalu banyak pabrik apa kan. Iya. Nah, bro, Ah. Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, di Kalimantan Tengah itu di tahun berapa itu sudah? Gue di sini dari 2011. 2011 ya. Gue 2011 di sini, sekarang 2001 lumayan. 10 tahun lebih ya? Iya. Lama di sini. Jadi udah hampir jadi orang sini. Betul. Nah, inilah satu perjalanan hidup itu kan kita nggak nyangka ya. Iya. Kan. Kita mungkin ekspektasi kita dulu kan hanya berkutat di satu daerah. Iya. Apalagi ibu kota kan luar biasa kalau kita pikir kenapa gua mau ke hutan atau kemana daerah, tapi itulah nasib bukan apa perjalanan hidup yang memang harus kita syukuri. Nah, bro, selama tinggal di Kalimantan Timur, Tengah, Selatan, Kalimantan mana yang berkesan banget? Kayaknya Kalimantan Tengah bro. Kalimantan Tengah ya. Ya. Apa membuat anda terkesan itu? Apa ya? Sungguh banyak. Kalau gua sebutin satu-satu itu bro, apalagi gua bikin buku, kagak cukup. Banyak apa edisinya ya? Banyak. Jadi satu gitu ya. Iya, pokoknya itu pokoknya asik deh, Asik gitu ya. asik orangnya gitu kan. Ya. Terus juga membela banget kalau kita menjadi apa ya, teman, apalagi saudara. Iya. Asik deh, asik pokoknya deh. Jadi cerita orang yang dulu serem gitu kan, lu kalau di Kalimantan nanti kalau lu punya salah begini lu punya lu bisa di atas pintu. Oh iya. Gua serem kan gua. Cerita segala mistik kayak gitu segala macam ya. Serem. Wah kakak, gawat nih kalau bisa ada pintu, gitu, di atas pintu punya gua kan cuma satu. Saya jangan aja. Kayak gitu loh. Jadi Tapi gua gitu serem. pernah melihat nggak mendengar nggak kejadian-kejadian gitu? Makanya selama gua di Kalimantan ini, ya, gua nggak pernah ngelihat yang kayak begituan. Iya. Kalaupun ada, jangan sampai bro. Jangan sampai, jangan gitu. sampai, gitu kan. Jangan sampai. Hmm. Karena tujuan gua ada di Kalimantan ini, gua bukan mencari masalah, gua Iya. mencari saudara, gitu kan, Betul. gitu kan, gitu. Ya memang di mana-mana kan kita juga nggak orang lain juga tidak akan melakukan hal tindakan-tindakan konyol selama orang datang baik-baik kan. Iya. Pasti akan diterima baik. Nah, satu yang mungkin bisa membuat kita juga menjadi merasa memiliki, itu kan biasanya dari kebudayaan ya. Iya. Nah, sampai-sampai saya dengar atau saya dapat informasi ini dari teman-teman, bro ini katanya pintar bahasa Dayak Manyan ya. Coba bro,
ucapkan salam dan kepada guys-guys kita semua yang ada kamera, sampai kita menggunakan bahasa Dayak Manyan. Nah itu yang luar biasa nih. Iya. Silakan. Gua sih nggak pandai sih bro, tapi ya sedikit-sedikit Iya. gua bisa lah, gitu Iya. kan, ya, gitu kan. Oh. Ya, selamat pagi, kenalkan ngaranku Asep. Aku ketika Jakarta, aku kau lawa Amina 11 tahun. Jadi, amun takam ninung masa aku lamun Kalimantan ini, aku kau 11 tahun, jadi aku kau jadi mulut banyak gitu loh. Ya, ya. Sorry kalau bahasanya belepotan, Iya. karena dipancing-pancing lo ngomong ya mau nggak mau, Iya. gitu kan ya. Ya lo harus ngomong gitu kan. Berarti di lingkungan Anda di daerah Barito ini banyak orang Manyan ya? Iya banyak. Jadi Jadi kebetulan bapak angkat saya juga orang Manyan, Orang gitu kan. Manyan. Iya, jadi beliau ngajarin gitu kan. Mau salah mau benar ngomong pakai bahasa Manyan, nanti dikasih tahu kayak Oh, gitu iya. kan. Jadi itu, dan gue pikir-pikir juga kayak bahasa Inggris bro. Iya, betul. Iya kayak bahasa Inggris. Orang kita ngomong bahasa Inggris, orang bule itu pahamannya, walaupun bahasanya beletak-beletuk Iya. ya, gitu kan. Tapi pahamannya maksudnya kayak gitu kan. Iya. Ya itu, gua nganggap seperti begitu, gitu kan. yang penting Berani. Iya. Mau belajar gitu kan? Betul. Gua Belajar. juga punya kamus sendiri bro. Oh. Jadi gua punya kamus sendiri itu kalau staff gua datang gitu kan minta tanda tangan apa gitu kan, gua bilang sama dia, lu wajib bahasa Manyan pakai kasih saya 10 kata bahasa Manyan, gitu kan. Gitu, ya, Dia bilang gitu kan bahwa kalau makan apa kuman, kalau hujan apa uran gitu kan. Gua catat tuh bro gitu kan. Terus gua balikin lagi kalau gua pakai bahasa Indonesia nih pakai bahasa Manyan gitu kan. Terus gua catat lagi gitu kan. Jadi gua punya buku sendiri, lama-lama gua bisa gitu. Walaupun gua nggak pinter, mohon maaf nih gitu kan ya. Jadi, Walaupun bahasanya nih Iya. ya terbata-bata, Iya. tapi gua berusaha untuk menyelami. tapi Karena kalau orang ngomong ngerti ya? ya kalau orang ngomong gua ngerti. Ngerti gitu ya? kan. Kalau orang ngomong pakai bahasa Dayak Manyan gitu ya? Ngerti gua Ngerti ngomong, mereka ngomong gua ngerti gitu Dan kan. kadang-kadang bisa dibalas juga dengan Iya. menggunakan bahasa Dayak Manyan. Iya, kadang-kadang gua balas, kadang-kadang kalau orang ngomong Manyan di samping gua pura-pura nggak ngerti. Iya. Jadi tahu makin nanti gimana apa enggak. Iya, kalau itu dia ngomongin gua. Oke bro, ini kan dengar-dengar kalau pernah nggak mengalami sesuatu masalah dan Anda kena denda adat? Pernah nggak? Gua sih, gua mau baik-baik di Oh sini. iya. Gila. Atau teman, saudara, atau pernah? Nggak ada. Gua mau baik-baik di sini. Gua Oh. takut itu yang orang sini katanya. Karena sudah diingatkan. Iya, jadi teman-teman gitu bro ya. Hmm. Terus sama orang-orang dekat gue juga selalu ingatin sikap, Iya. tindak tanduk, mulut dijaga gitu kan ya. Oh, iya, iya. Ya gue takut Betul. betul gitu kan ya. Artinya gue sih berprinsipnya di mana situ bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu kan ya. Nah, itu makanya gue mah ngikutin aja. Betul. Nah ini dari kesimpulan Anda ini mengenai Dayak Manyan ini bagaimana nih? Masyarakatnya atau karakternya menurut selama Anda 11 tahun ya? Gini, karakternya memang agak keras. Iya, keras. Gitu kan? Agak keras. Tapi asik. Gitu Oh. loh. Asiknya gimana gitu kan? Hmm. Orang bisa jadi keras ada sebabnya. Iya betul betul. Setuju nggak? Betul, setuju setuju. Ya kan bukan cuma di sini, di Iya, mana-mana. mana-mana gitu ya. Kenapa Orang orang bisa betul. kerja keras ada sebabnya, gitu kan? Iya. Jadi kembali ke bicara di sini, kan bahwa itu keras tergantung, gitu kan? Iya, betul. Bukan cuma di sini, gitu. Itu loh. Jadi, Hmm. tapi solidaritasnya tinggi. Tinggi ya. Solidaritasnya tinggi Hmm. dan berteman itu all out gitu loh. Ya di mana-mana orang sama, budaya manapun jangan pernah kita menyakiti. Oh, gitu. Kalau kita menyakiti ya timbulnya juga sakit bro, ya kan? Dicubit, lu mau nggak cubit? Iya. Cubit kan sakit. Hmm. Jadi kalau dicubit, ya nanti lu cubit lagi gitu kan? Iya iya. Jadi selama ini sih gue sih tahu diri aja gitu kan, tahu diri, berusaha gue menempatkan diri gue di dalam lingkungan di mana daerah ini Ya. yang benar-benar menjunjung tinggi adat istiadat. Betul betul betul. Ya, gitu. Menjunjung tinggi benar-benar adat istiadat itu junjung tinggi gitu. Berarti sering ngeliat atau hadir pada saat kegiatan adat ya? Ada, jadi
banyak juga sih gua hadir pada acara adat itu kan seperti ada pemalasan gitu. Iya. Gua hadir tuh loh gitu kan. Cara ritual-ritual gitu. Gua senang tuh gitu kan. Iya. Jadi apa ya? Gue bisa melihat tuh, oh di sini tuh budaya Warak, gitu pernah lihat warak? Oh warak gue pernah, kasihan bro itu ya, sapi gitu apa gitu bro ya, dibunuh kayak gitu ya. Gue ngenes bro, gue nangis kayak enak bro. Tradisinya kan begitu ya. Iya kan gue ngenes bro, gitu kan ya kan. Kalau ngeliat itu nggak tega gitu ya. Gue nggak tega, gue mau nangis tapi itu sapi bro. Iya betul. Gue mau nangis kan lucu gitu kan. Oke bro, jadi itu merupakan bagian kekayaan yang kita dapat ya dalam perjalanan hidup kita, kayak pengalaman kita kan melihat, mengalami, sehingga kita pun akhirnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat setempat. Contohnya bro bisa menggunakan bahasa Dayak Manyan, itu luar biasa. Saya aja yang orang Dayak Ngaju belum bisa. Saya ngiri juga sebenarnya dengan bro ini. Orang Bandung bisa pakai bahasa Manyan, ini kan aneh gitu. Saya sendiri belum bisa bro, bisa sedikit-sedikit. Jadi sedikit aja lah. Gue juga tadi pakai bahasa Manyan, gue takut dipotong. Sorry ya kalau ada salah-salah kan. Oke. Enak ya kopinya. Terima kasih bro ya sudah disuguhkan kopi ini, luar biasa. Kopi ini kan menandakan kehangatan dan juga persahabatan yang kental sesuai dengan kopi kental yang kita minum pada hari ini. Satu lagi bro. Apa itu? Kemesraan. Sepakat. Oke. Dalam perjalanan kita, hidup kita, saya rasa dengan hiruk pikuknya dunia persilatan yang kita alami, dinamika itu kan luar biasa ya. Apalagi kemarin 2019 itu sudah mulai masuk virus COVID-19. Itu kan sangat-sangat mengganggu aktivitas kita, baik itu aktivitas kita hari-hari untuk bersosialisasi, berinteraksi dengan sesama keluarga, teman, sahabat, kan akhirnya terbatas sekali. Nah, dari perspektif yang kita bayangkan bahwa virus ini kan hanya bisa bertahan setengah tahun, ternyata kan setahun. Kita kira juga ada yang prediksi setahun, ternyata lebih. Sampai sekarang pun kita masih prokes ya, untuk mencegah penyebar luasan virus COVID-19 tersebut. Nah, ngomong-ngomong nih, kita kan waktu pernah telepon ya, bro, sempat terpapar ya, terpapar luar biasa itu, dan saya mendoakan pada saat itu juga bersehat, dan puji Tuhan sampai sekarang bro dengan gagah dan tambah ganteng lagi nih. Berkat COVID bro. Berkat COVID-nya, nah itu dia. COVID membawa hikmat. Iya, membawa hikmat. Oke, ceritakan pengalaman bro waktu terpapar COVID itu, bagaimana rasanya, bagaimana cara mengatasinya dan mencegahnya, dan apa aja sih tip-tip sehingga bro bisa bertahan dari virus tersebut. Monggo bro. Jadi itu sekitar awal Juni ya bro. 2020 ya. Gitu kan. Tanggal, kalau nggak salah itu tanggal 6 Juni 2020 gue terpapar COVID. Itu di tempat kerja atau di? Nah, gue di Banjarmasin bro. Ya, jadi waktu itu tanggalnya gue lupa ya. Tanggalnya gue ingat hari Rabu deh. Ya. Di bulan Juni ya. Di bulan Juni tuh hari Rabu, gue lupa tanggalnya ya. Bisa dihitung deh itu hari Jumat tanggal 6, Jumat, Kamis tanggal 5, ya kan ya? Rabu berarti tanggal 4 ya? Iya. Iya kan? Iya. Rabu tuh gue di PCR bro. Hasilnya negatif. Iya. Ya kan? Hasilnya negatif. PCR ya? PCR. Terus gue terbang tuh ke Banjarmasin hari Jumat. Dari Jakarta sampai Banjarmasin hari Jumat, gue kerja dulu tuh. Kok sore badan gak enak nih gitu kan? Waduh, kayaknya gimana gitu kan? Badan ngilu ya, batuk sih enggak. Coba leher gue kayak cekek gitu. Mata gue panas, panas. Mulut ini kayak keluar api gitu. Kering gitu ya? Iya kering, udah kayak ular naga. Kalau ngomong, gitu kan udah. Nah, gue bilang, wah nggak iya nih gitu kan. Udah gue ngomong sama supir gue ini kan.
kita ke hotel dulu deh, gitu kan. Ke hotel, dia nyampe gue di hotel di Banjarmasin, terus sopir gue antar ke kamar, temenin gue takut ada apa-apa, gitu kan. Udah gitu, maghrib nih, wah badan gue kok makin panas nih. Gue pakai termogan itu ya, 39,7. Udah kan? Udah, gue cari aman, gue nyerahin diri ke rumah sakit. Gue nyerahin diri ke rumah sakit, diantar supir, udah positif. Ya kan? Menyerahkan diri itu bersikap jujur atau pura-pura mau jujur gitu? Enggak dong, gue kan tipe orang jujur. Jujur gitu. Tipe orang jujur bro. Ternyata banyak yang takut tuh malu. Enggak, bagi gue kena COVID itu bukan aib. Bukan aib ya? Justru kalau kita nih kena COVID, jujur kita ngomong apa adanya, gitu kan ya. Itu merupakan edukasi. Berarti menolong orang. Iya, berarti menolong orang nih loh, kena COVID kayak begini, gitu kan ya. Itu kan ada edukasi, Ya, rasanya tuh begini, gitu kan ya. Mudah-mudahan orang yang dengar, orang yang lihat bisa lebih mawas diri, gitu kan ya. Kayak gitu. Jadi bukan aib bagi gue, gitu kan. Makanya gue datang ke rumah sakit, gitu kan, dengan segala apa yang gue rasakan, gitu kan. Diobservasi segala macam, tanggung-tanggung. Di PCR juga lagi? PCR dong, ya. Gue di PCR, hasilnya positif. Ntar bro. Ini bukan karena COVID ya, memang kena batuk. Jadi ini kan unik nih. Anda waktu dari Jakarta, keluar dari Jakarta kan di PCR tuh, hasilnya kan negatif. Tiba-tiba saat terbang tuh virusnya kenanya di mana? Antara di pesawat di Bandara Jakarta atau di Bandara Banjarmasinnya? Ya kalau gua sih, kalau gua sih nggak mau suzon nih bro. Gua nggak mau suzon, nanti kalau gua bilang di bandara, kalau gua bilang di pesawat, ya kan? Banyak yang tersinggung. Iya tersinggung. Iya kan ya? Ya gua anggap gua kena COVID, gua anggapnya kayak dapat arisan. Semua orang, benar, semua orang pasti kena. Tinggal tunggu aja waktu. Betul. Ya kan? Gitu kan? Caranya pun berbeda-beda. Caranya pun berbeda. Mungkin saat itu gua dulu nih yang dapat arisan, gitu kan ya? Udah arisan apa? Arisan COVID. Gitu kan? Akhirnya gua kena juga. Kena juga. Gitu. Pas gua masuk ke rumah sakit nih, gitu kan. Selang 1 hari supir gue PCR. Bisa juga. Supir gue bilang gini, Pak aman gitu ya. Saya negatif. Gue bilang syukur kan, gitu kan. Nah itu gue tikunnya. Selang 2 hari dia telepon lagi, Pak saya positif. Begitu COVID ya kan. COVID dilawan. Ya kan. Berarti hebat juga. Juga COVID dia. Iya, akhirnya gue masuk. Udah selang 4 hari, supir gue juga masuk. Gitu. Tapi di ruangan yang berbeda isolasinya. Kebetulan supir gue nggak di rumah sakit yang sama, tempat lain. Gitu. Begitu. Pokoknya, waduh, rasanya itu luar biasa. Itu kan banyak apa namanya imbasnya ya, badan, kepala, tenggorokan macam. Itu sama nggak dengan penyakit-penyakit yang biasa, yang kayak kita flu, kayak kita mungkin kena demam atau kena malaria itu? Ada perbedaan nggak? Saya tanya ini karena saya belum pernah mengalami loh. Iya, makanya dicobain. Bisa. Apa resepnya dicoba itu? Ya kan? Kalau kita kena COVID, ya kan? Next nih, COVID udah hilang nih, ya kan? Jadi alumni deh. Alumni COVID ya. Sekolah-sekolah sekarang juga kan banyak tuh lulusan era COVID itu. Lulusan COVID. Jadi kalau dibilang rasa, sama demam gitu kan ya, hampir sama sih. Hampir sama gitu kan ya. Kalau ditanya seperti apa, gue boleh bilang sama seperti kayak demam berdarah. Rasanya gitu. Pokoknya lemes gitu. Panasnya luar biasa. Itu identik sama ini. Nah, berapa hari itu? Gue dirawat 18 hari. 18 hari ya? 18 hari gue dirawat. Kalau suhu badan naik turun apa stabil aja setelahnya? Justru karena suhu badannya tinggi dulu, gue 39,7, tapi alhamdulillah udah ditangani sama dokter, darah, sorry darah lagi, apa namanya suhu tubuh ya berangsur-angsur normal, gitu kan? Tapi apa yang lain, panca yang lain gimana? Iya, gue hampir tidak bisa merasakan penciuman ya? penciuman gue nggak merasakan itu.
makanan Ya, tapi kalau sama makan sih gua makan aja gitu. makan aja. Karena gua pikir begini, biarin aja penyakit gua makan aja gitu. Rasa kopi makan karena usus gua kan kasihan. Nah, ya selain ditangani dokter, otomatis dokter kan ngasih obat-obatan. Ada nggak yang memang tidak mau diminum asumsi obat atau mengonsumsi obat yang dari dokter atau menggunakan cara lain? Gak ada sih. Isolasi. Jadi karena gue menyerahkan diri ke dokter rumah sakit, artinya kan gue pengen ada orang yang pengalaman. Betul, yang memang paham dia kan, yang memang paham, yang memang ahlinya. Ya. Jadi gue tuh nggak pakai obat alternatif. Ya. Jadi gue lebih pure, gue lebih percaya dokter. Gue pasrahkan diri gue untuk diobati. Obat apapun yang dia kasih, gue minum. Gitu loh. Jadi nggak ada tuh dikasih dokter tuh, wih gila bro, sehari obatnya 7 biji. Gue minum sekali telan gue 7. Jadi apotik dong. Itu kan 7 butir loh, ya kan? Pagi 7, siang 7, malam 7. Berangsur-angsur kondisinya membaik, itu berkurang. Itu berkurang. Kalau dikumpul obat itu bisa buka apotik. Iya bisa, makanya. Alhamdulillah. Pasca itu setelah dirasakan apa pengaruh kepada tubuh? Pasca COVID sih, ya napas jadi pendek. Pendek ya. Napas jadi pendek, gue nggak tahu itu karena COVID atau karena memang kondisi metabolisme. Ya, tapi sampai dengan hari ini semua sudah gue lalui, ya kan? Udah artinya normal kembali. Walaupun sedikit mungkin masih ada dari gitu kan. Tapi alhamdulillah sih so far sih baiklah. Tapi ada hikmahnya juga kan. Bro ini habis terpapar itu kan jadi langsing gitu. Iya. Itu pengaruh juga nggak ya? Bisa jadi ya. Berapa berat badannya turun berat? Saat ini sih berat gua 82,4 ya. Awalnya 89. Oh, berarti 5 kiloan ya. 5 kiloan ke 6 kiloan gitu kan. Karena kan kalau menurut cerita kan, COVID itu kan menyerang juga lemak-lemak kita ya katanya gitu. Karena kan dia masuk menyerang juga antibody kita yang lain dan jadi kekuatan bagi kita, itu katanya. Benar apa nggak itu ya? Gue sih no comment, kalau gue komentar dokter. Kata-kata yang itu aja kan gitu. Lu nggak komentar kalau gue komen. Kita ngambil hadiah ya. Hadiah. Lu bukan porsi lu tuh. Iya. Porsi lu udah sakit aja. Tapi memang benar ya, ada pengaruh bobot badan itu bisa turun gara-gara terpapar itu. Iya. Makan kan tidak selahap kita. Iya, betul. Pada saat kita sehat. Ya. Kalau kita sehat kan makan kita lahap. Pada saat kita sakit dan COVID memang ada rasa tidak enak, gitu kan ya. Betul. Oh, dalam hal rasa gitu ya. Otomatis dong. Ya. Kalau apa yang kita makan konsumsi itu rasanya nggak enak gitu kan ya. Kita kan jadi kurang nafsu gitu kan. Nah, tapi berhubung sakit COVID itu harus butuh vitamin, butuh ya segala macam gitu kan ya. Energi ya yang dikasihkan oleh rumah sakit dimakan. Kalau kita pengen makan yang lebih ya buat itu pesan aja tuh. Nah pasca COVID sekarang apa aja sih resep-resep atau anjuran dokter yang dikonsumsi pasca COVID ini sampai bisa normal kembali dan apa namanya dalam rangka kita juga memperkuat antibody kita. Yang penting sih ya saran dari dokter itu ya harus jaga kondisi. Iya. Tidur cukup, taat prokes, makan yang cukup, kan? Asupan gizinya juga cukup, gitu kan? Itu aja sih. Dan hindari kerumunan gitu kan, kayak gitu. Itu sangat membantu sekali, gitu kan? Gitu. Nah, dengan mengalami itu kan otomatis kita tergerak juga kan untuk menyampaikan kepada masyarakat apa yang Bro lakukan dengan masyarakat atau teman-teman sekeliling ketika merasakan terpapar COVID. Ya patuh dengan prokes. Ya nggak ngomong-ngomong ke teman bahwa saya COVID, Anda tuh begini gitu. Nah, jadi mana kalau ketemu teman-teman gitu kan ya? Ya itu Bro kayak telepon saya. Udah ya saya cerita, ya kan? Saya cerita. Nah, beginilah rasanya COVID, makanya kalian harus bisa jaga. Gitu ya. Ya, jadi apa ya? Jadi semacam edukasi. Iya betul. Mengedukasi orang gitu kan ya.
bukannya kita kena COVID nih bangga kan. Hmm. Tapi saya menganggap bahwa di situ ada sebuah edukasi Betul. yang orang lain juga harus tahu Hmm. bahaya daripada COVID itu seperti ini. Jangan menganggap remeh COVID, apalagi bilang oh COVID itu nggak ada. Makanya kalau orang bilang oh, COVID nggak ada, gue sumpahin tuh. Betul. Gue sumpahin kalau COVID, gitu kan ya. Itu biar lu rasain itu gimana rasanya gitu. Itu ada analog begini. Di masyarakat kita kan nggak tahu tuh bahwa ada yang apa namanya DPO, bukan DPO namanya OTG ya. OTG kan ada gitu. Dia nggak sadar kalau dia ada OTG kan. Dia jalan-jalan pas. Ada juga terpikir biar aja supaya saya jangan hanya saya kena gitu kan. Biar aja orang sekeliling saya juga kena, maka dia berkeliran. Itu kan hal yang menurut saya juga agak tidak baik kan. Memang sangat orang dianggap orang itu penyebar virus ya. Itu gimana Bro? Ya sebenarnya begini ya, harus jujur. Kan ada orang yang diketahui kena COVID, ada yang tidak merasa kena COVID. Ya, mungkin kena. Yang tidak merasa kena COVID mungkin tidak pernah dilakukan pemeriksaan dengan pemeriksaan tertentu ya. PCR gitu kan, swab antigen. Dia nggak tahu nih, dia keliling, gitu kan? Itu memang karena ketidaktahuan. Iya. Tapi kalau ada orang yang udah diketahui nih, dia nggak sakit, tapi pada saat dilakukan pemeriksaan diketahui dia positif, itu kan OTG. Iya. Ya harusnya dia diam di rumah. Tapi kalau dia dia malah jalan-jalan keluar, gua anggap sih kurang ajar. Dia tabokin aja deh, dia gitu kan. Biar dia main di rumah. Itu kurang ajar namanya kan, menyebarin penyakit gitu. Oke, ini apa namanya pengalaman fakta ya, bukan dengar atau melihat orang lain terpapar COVID, tapi brother saya ini memang pernah terpapar dan merasakan langsung bagaimana dia mengalami kena serangan virus COVID-19 itu. Dan untuk itu saya silakan dari Bro untuk menyampaikan pesan moral ya kepada masyarakat Indonesia. Langsung bisa melihat ke kamera. Untuk pada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang masih pada sehat, saat sekarang ini kan COVID masih melanda Indonesia. Jadi kalian semua harus taat, benar-benar taat pada prokes, pada aturan pemerintah dalam rangka menanggulangi penyebaran COVID. Ya. Dimulai dari diri sendiri. Patuh, taat, gunakan masker, cuci tangan dan lain sebagainya, sebagaimana dianjurkan oleh pemerintah. Gak perlu keluar rumah jika ada hal yang nggak penting. Hindari kerumunan. Ya. Patuh. Jika ingin selamat, ikuti prokes dengan baik. Insya Allah kita selamat. Insya Allah kita sehat. Salam sehat, jaga diri masing-masing, ingat prokes. Oke guys, mudah-mudahan bincang-bincang saya ini dengan Brother Toseng bermanfaat buat para netizen. Kebetulan melihat ini video ini, ya kan. Jadi ini merupakan edukasi. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat, Brother. Ya. Dan kepada para netizen, jangan lupa subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya agar Brother Toseng ini bisa terus memberikan apa namanya informasi gitu kan ya, seputar apapun juga melalui channel YouTube Supra Creative Nation. Sukses selalu. Ya, jangan lupa tekan subscribe, like, komen dan viralkan video ini. Let's go.